Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa qulun nas dahilu. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Pasar Pedati beserta perangkat yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, hadir beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak kita sebutkan satu persatu. Membersamai kita ada dua kandidat Bupati Benteng. Ada Mas Sri Budiman, beliau juga penyelenggara dari keluarga HM Saleh. Ada Pak Rahmat Rianto. Supaya jadi semua satu bupati, satu wakil, klub dia. Bapak Kadis Pariwisata yang kami hormati, tentu yang saya cintai istri saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan kematian itu tuh tanggung jawabnya itulah. Misalnya maaf, kalau kebetulan namanya misalnya mursilah, mati diproses, ditanya malaikat, namamu mursilah? Iya. Agamamu Islam, sholat pora? Ya Islam ya sholat. Poso pora? Kata malaikat, baca bahasa Jawa. Wong bar poso kok poso. Zakat, aku tukang tompo, tukang nerimo zakat. Haji, aku yang garap sawahnya Pak mantan camat kok. Sekarang Pak Camatnya sudah non-job, dia ngerjokan dewe. Kata malaikat, wes melebu nang swarga. Tidak panjang prosesnya. Tapi pas giliran wakil ketua, itu panjang, Pak. Selesai paripurna, kamu DL tuh kemana aja? Ngetuk palu tuh berisi apa tidak? Panjang, apalagi sekda. Macam mana supaya caranya gandeng ustaz? Harga ustaz. Kamu tidak gandeng ustaz selesai. Nah, yang tinggi peluang masuk neraka tuh kami ustaz, khatib, penceramah, itu tinggi peluangnya masuk. Itu memang ada di dalam
Peristiwa Isra Mi'raj, gunting lidah nyambung, gunting lagi nyambung. Kata Muhammad, apa itu Jibril? Itu umatmu. Bisa khutbah, tidak bisa ngerjokannya. Pacak ngomong, tidak bisa ngelakoni. Ngajak orang sholat, tapi dia tidak sholat. Teriak-teriak nyuruh ke masjid, tidak pernah ke masjid. Itu. Jadi kalau ada ustaz bayaran tinggi, wajar. Itu. Mal nanggung di dunia, kelak masuk neraka pula. Ya kapan hebatnya? Ini ustaz duit sisa-sisa dikasih. Kabar syukur kita malam ini, kehadiran kita di sini dalam rangka penguatan daripada keluarga yang ditimpa musibah Ibunda Watinah Ningsih yang Allah titip umur 67 tahun. Kita juga bersyukur sebanyak ini, nyaris kuris tidak ada yang kosong. Untung kuenya tadi cukup. Itu. Nah, yang kurang bagi 2 aja. Dan jangan pernah ngambil 2 kotak. Nanti al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Mulut ditutup, tangan berbicara. Tangan ini ngambil 2 kotak. Bahaya nanti. Dan ini malam ketiga dari penyelenggaraan. Biasanya kalau malam ketiga itu kesimpulan dari 2 malam sebelumnya. Jadi kita tidak usah panjang, insya Allah selesailah kita berhenti. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang tidak membosankan tuh nunggu mati itulah. Itulah yang tidak pernah membosankan. Nunggu bendaharang itu gaji 5 menit itu lamunnya rasanya. Nunggu Sabtu ke Sabtu lamunnya itu tuh. Tapi nunggu mati tidak ada orang yang. Masing-masing kita kata Allah dalam surah Al-Baqarah, lau yaruddu al-pasana. Masing-masing nak hidup tuh bukan 10, 100, 1000 tahun. Gitu. Nabi Nuh tuh umurnya 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Umur 350 baru dia jadi nabi. 600 tahun dia jadi nabi. Kalau kita umur 900, pas umur 700 kita 800 belum, masih 200 tahun lagi. Cacau. Ampun kita itu. Nah kita Allah titip umur rata-rata umatku antara 60 sampai 70. Maka kalau ada orang yang umurnya 60, siap-siaplah. Umur Nabi 63. Akulah 63 Pak Ustadz, tinggal micit kenom. Nah, itu. Ini tentang umur. Tapi kita tidak bisa menentukan. Nampaknya saya ini masih muda. Tapi kalau kematian, tidak bisa menentukan. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sayanya yang belakang Bapak Ibu duluan. Kita tidak tahu. Tentang masalah itu. Tapi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita di 10 Zulkaidah. Artinya menyisakan sebulan lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Yang belum bayar kurban, bayarlah. Yang belum berkurban, berkurbanlah. Siapa tahu itu jadi amal terbaik bagi kita nantinya untuk hal yang demikian. Itu. Apalagi Pak Wakil. Itu. Jadi kurban di situ, kurban sini. Mana yang suara banyak mesti kurban. Apalagi calon. Lebih banyak lagi. Ya, selesai ke baliho aja. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat pernyataan Allah dalam Al-Baqarah 28, ternyata jatah kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Itu Allah yang bilang, kaifa takfuruna billah.
Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatam. Dulu kamu mati. Mati yang pertama. Fa ahyakum. Hidup. Summa yumitukum. Mati lagi. Summa yuhyikum. Hidup lagi. Summa ilaihi turja'un. Baru balik kepada Allah. Di jatah kita ni, 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita ni hidup yang pertama. Almarhumah ni mati yang kedua. Mati yang pertama tu saat kita belum ada di dunia. Posisi kita masih di alam ruh. Ketika ruh belum bergabung dengan jasad, itu namanya mati. Atau ruh lepas dari jasad, itu juga namanya mati. Seperti almarhumah. Ketika ruh belum gabung dengan jasad, kita masih mati. Ruh kita sudah ada. Semua ruh sudah Allah ciptakan. Dan kepada ruh pernah ditanyakan, alastu birabbikum. Bukankah aku nih Tuhan kalian? Bersaksilah bahwa aku nih Tuhan kalian. Berimanlah aku nih Tuhan kalian. Seluruh ruh kita dulu menjawab, bala sahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Tidak bisa dibantah itu, Al-Quran menceritakan itu. Jadi waktu kita di alam ruh dulu, semuanya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu Allah pindahkan ruh ini ke dalam alam kandungan. Setelah 4 bulan dalam kandungan, summa yursalu malaku fayanfufiru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, aw sa'idun. 4 bulan dalam kandungan, ruh yang tadi di alam ruh pindahkan ke sarangnya, ke tempatnya, disatukan dengan calon manusianya tadi. Oleh malaikat disuruh mencatat 4 kalimat, rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, aw sa'idun. Bahasa dusunnya jodoh maut, balak rezeki. Lahir kedua ke dunia ini, sesungguhnya tugas kita adalah untuk menjalani konsep di alam ruh itu tadi. Karena perangkat untuk itu sudah Allah siapkan. Jodoh sudah Allah siapkan. Rizki sudah Allah siapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Bala, musibah Allah sudah siapkan. Kematian akan sampai kepada kita. Nah, cuma kita ini lupa. Galak lupa, mudah lupa, dan kadang-kadang sengaja dilupakan. Itu. Konsep awalnya kita tuh beriman kepada Allah. Lahir di dunia, dapat nikmat dikit, lupa. Tinggi dikit jabatan, lupa. Aduh, Pak. Kalau urusan maaf memaafkan, itu bisa, Pak. Tapi kalau SPT staf tidak kita tanda tangani, lalu mati, itu susah nak dimaafkan. Ada, Pak, ada kadis yang macam itu. Iya. Saya bukan kadis beteng, itu. Stafnya minta penandakan SPT untuk pencairan TPP. Tidak dia teken. Nah, mati, macam mana nak minta maaf model ini nih? Nah, itu yang berat. Jadi jangan kita main-main. Zalim kepada orang lain itu luar biasa, Pak. Dan apalagi kalau itu lanang. Karena lanang itu punya tanggung bini, tanggung jawabnya. Dengan laki bini ini, tanggung jawab. Jadi yang dia zalim itu bukan pegawai stafnya itu aja, tapi sekeluarga itu terzalimi. Itu berat. Nah, maka Allah ingatkan, fazkuruni azkurum. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Hidup di dunia ini tugas kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak beribadah kecuali ikhlas semata-mata kepada Allah, karena memang tugas kita, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selebihnya jodoh pasti Allah temukan. Saya kemarin membimbing orang umroh. Salah satunya masih gadis. Bapaknya curhat terdalam. Tolong nian Pak Ustadz. Apa kiatnya supaya anak ini dulu sekolahnya sekolah aja. Kuliah-kuliah aja. Cewek anaknya tuh.
Tidak ada dia bergaul apa namanya, kata orang sekarang, kegiatan-kegiatan yang organisasi itu. Jadi serius, akhirnya di SMA tidak punya metean, di kuliah tidak punya metean. Kini umur ini lah nyap-nyap, lah 27, lah 28. Jadi cak mana Pak Ustadz? Saya tak bisa, saya bimbing aja. Sekeluarga tuh saya antar ke Baitullah. Bermohonlah kepada Allah, bukan kepada Baitullahnya, tapi di situ tempat. Bermohonlah jodoh terbaik. Belum 2 bulan balik dari umroh, datang kawan SMA-nya. Saya datang bukan untuk bertamu, tapi menanyakan anak gadis bapak sudah ada yang punya atau belum? Ya belum katanya. Kamu metet? Enggak perlu Pak. Kalau bapak setuju, anak bapak setuju, saya undang orang tua saya untuk melamar ke sini. Anaknya tuh ganteng pula. Dan sudah pekerjaan tetap itu. Cewek tuh cantik gitu. Nikah selesai. Itu jodoh sudah pasti Allah. Nah, maka perlu ta'aruf itu penting supaya paling tidak kenal. Macam mana caranya? Itu Allah. Maaf Bapak Ibu, waktu kami diamanahkan dulu, saya punya tukang masak, kawan sekolahnya istri saya, orang Padang Guci. Gitu. Anaknya jodohnya 2, 1 di Uzbekistan orangnya, yang kedua jodoh anaknya Turki. Sekarang di Turki itu. Kami berdua nih belum pernah ke Turki. Yang tukang masak kami itu dulu lah bolak-balik makan missing di Turki. Itu jodoh. Ini kita tidak tahu. Pernah juga kejadian di Jogja yang sering saya ulang-ulang nih tentang jodoh nih. Dia pegawai di salah satu kantor swasta. Karena dekat, dia punya fasilitas mobil, tidak dia bawa, dia jalan aja. Orang Jogja biasa Pak berjalan ke kantor atau bersepeda. Setiap jalan itulah dia ketemu cewek cantik tuh. Cantiknya putih langsing. Lanang tuh senyum, cewek tuh senyum. Lanang tuh senyum, senyum. Akhirnya dia tengok, oh situ gang rumahnya, masuk situ. Lanang tuh datang, Pak, saya mau melamar anak bapak. Kamu kenal anak saya? Kenal. Iya, kamu tidak perlu apa namanya pertunangan. Enggak, pokoknya langsung nikah. Ya sudah, didatangi orang tua. Akad nikah, begitu diundang calon pengantin baru, datang buzo hitam. Calon pengantin lanangnya kaget, Pak ini siapa? Lah ini anak saya. Maaf Pak, yang putih langsing, oh anak kos di belakang. Nah maka perlu ta'aruf itu sebenarnya gitu. Tapi itu yang Allah pasangkan jodoh ya terpaksa. Gitu. Yang drum bulat tadi itu. Nah, ini jodoh. Nah, tugas kita di muka bumi Allah ini bukan mencari jodoh, karena jodoh sudah Allah siapkan. Gitu. Bukan tugas kita mencari rezeki. Dari Allah sudah siapkan. Maka saya beberapa kali ngomong, jangan nian kita lanangi nyari bini yang pandai cari uang. Nanggung gitu Pak, kalau punya istri pintar cari uang. Di mana kita nyelip tahu dia nyarinya. Diselip di kaos kaki tahu dia itu istri pintar nyari uang. Tapi kalau bisnis boleh. Istri mau usaha boleh. Tapi kalau pintar nyari uang enggak usah lah. Nanggung gitu. Itu istri. Jadi rezeki kita sudah dijamin. Dengan rezeki yang ada ini, maka kita berbagi dalam bentuk zakat, sedekah, infak, kurban tadi. Balak pun demikian. Berdoa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya. Berlindung dari fitnah hidup. Fitnah hidup itu ujian hidup. Tidak bisa Pak. Wala nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan ujian yang baik dan buruk. Baik itu ujian, buruk itu ujian. Dengan ujian buruk mestinya kita nih bersyukur. Dengan ujian yang baik mestinya kita bersabar. Nah kita tidak. Ujian yang baik sabar. Ujian yang buruk sabar. Ujian yang apa namanya baik kita syukur. Kalau bersyukur dengan ujian yang baik tidak ada istimewanya. Justru dengan ujian yang baik kita bersabar, ujian yang buruk kematiannya kita bersyukur. Karena Allah masih menetapkan iman di hati kita.
Apa baik yang tidak enak itu kita bilang ujian. Tapi yang apa namanya, yang enak-enak, yang elok-elok, harga kopi sekarang sedang naik. Dah ada orang ngecek aku lagi diuji, dah ada. Nah, ikon model iko, kita model iko. Saya nengok di TikTok tuh nepuk batang kopi. Nah, Pak ini kamu nolak aku, mak ini. Ah, itu luar biasa. Kenapa? Ujian itu. Bertahun-tahun harga kopi anjlok. Entah Brazil banjir. Penghasil kopi dunia kan banjir. Brazil lagi banjir naik harga kopi itu. Nah maunya kita kan banjir terus. Brazil gitu naik terus. Nah, itu. Ini bala. Ujian kepada kita ini akan sampai terus. Ada ketemu suami yang baik, ada ketemu suami yang kurang baik menurut ukuran ibu-ibu. Tapi semua suami itu biasanya baik. Baik apa Pak Ustadz? Setiap ada organ tunggalnya nyawer. Dosonya tidak netes sedikit kan kepada istrinya. Oh ya, alangkah naman judi online Pak Ustadz. Dosonya tidak netes ke ibu kalau punya suami yang demikian. Tinggal kadang-kadang suami itu lah, ini kadang-kadang ukur. Ini kadang-kadang nyawer dari hasil sawit buah brondol. Lemak kalau sawit dewe ini mungut brondol, nyawer pulho. Termasuk agak berani lah. Ujian. Itu. Nggak usah. Itu beratnya suami. Ku ampusakum wa ahtum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu perempuan. Nah maka berat tugasnya sebagai suami. Jadi tidak usah kita ngomong suami saya ini. Itu pilihan Allah, tetap puji dia. Buruk kelakuannya tidak mengalir dosanya kepada ibu-ibu. Insya Allah itu adalah ladang pahala bagi. Beda dengan kami, Bu. Kalau kami sholat, istri tidak sholat, itu jadi beban bagi kami dunia akhirat. Harus dipaksa sholat. Mayang labu, enggak aku katanya. Tetap dibuju. Maro berjilbab, Bu, panas. Yang model ini masih panas. Ada orang nanya dengan saya, cak mana tuh Pak Ustaz? Disuruh sholatnya dia enggak melawan. Disuruh berjilbabnya dia enggak melawan. Masih salah enggak saya? Masih, saya bilang. Lah salah saya apa lagi? Salah milih bini. Ngapa perlu milih yang model itu? Banyak yang model lain. Ini ujian kita hidup nih. Macam-macam bentuknya. Nah, perasaannya kita sampai kepada kematian. Kalau paham tentang kematian, Bu, tidak ada orang yang takut dengan mati. Sebab tidak ada yang buruk kematian itu di dalam Al-Quran. Salah kita memahami kematian, salah kita menjalani kehidupan ini. Satu mati kata Allah, balik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalilnya. Sesungguhnya kita milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Kan balik namanya. Yang kedua, Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhan ngajak balik. Ngapo? Karena kita ini bukan penduduk dunia. Kita ini aslinya penduduk surga. Yang penduduk dunia ini rombongan puyuh. Puyuh tuh belum terbuka teluknya tuh. Jangan painetas itu dikejar. Idak kan dapat idak. Karena dia memang penduduk dunia. Mange kata orang Rejang, kata orang Lembak tuh, kaput kata orang Selatan tuh, babi celeng tuh, asal dia baru lahir lah pacak dia lari itu. Iti baru netas lah pacak berenang, kan memang penduduk bumi. Kambing umur 10 bulan lah pacak digulai. Manusia coba tengok umur 10 bulan, ngolak. Makan nak disuap, pakaian nak dipasangkan, tak pacak apa-apa. Karena memang aslinya kita bukan penduduk bumi. Nah, suatu saat kita akan kembali ke mana? Kepada Allah. Dengan catatan kembali ini tadi yang normal. Macam mana normal? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Yang kembali ini tadi
yang jiwanya tenang. Ngapa jiwanya tenang? Ala bizikrillah, karena banyak mengingat Allah. Macam mana cara mengingat Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah dzikri. Akulah Allah, kata Tuhan. Toha 14. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan solat untuk mengingatku. Jadi itu Allah yang bilang. Dirikan solat untuk mengingatku. Jadi orang yang tidak solat pasti tidak diakui mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah sholat, konsep awalnya disuruh kepada kita beriman kepada Allah. Lah cocok ini. Apa susahnya kita balik kepada Allah? Dan Allah yang undang kita balik. Macam mana kalanya sholat ida, puasa ida, berzakat ida, ngaku Islam? Itulah yang jadi makhluk gentayangan tuh. Ya tahu balik ke mana? Allah dan tidak nerima. Di dunia labis jatahnya itu, akhir itu mati kita. Nah, itu yang kita khawatirkan itu. Yang kedua, mati itu nerima upah. Surat Al-Mulk, apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan mati dulu baru hidup lagi, seperti almarhum ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Mana nampak di antara kita yang rajin sholat, yang tidak rajin sholat, yang sholatnya selalu di masjid, yang tidak pernah ke masjid. Ada yang puasa tapi tidak sholat, ada yang sholat tapi nya puasa, adanya puasa tapi tidak berzakat, adanya berzakat, nya sholat, nya puasa. Ada sholat tidak, puasa tidak, berzakat tidak, tapi sibuknya di THR. Ini apa sama amalnya? Tidak mungkin lah. Tidak nampak di dunia ini di mana bekas sholat. Ada Pak Ustaz, titik hitam di keningnya. Kalau kata saya baca di Google, itu cara sujudnya salah. Nemon sama hitam sini. Bukan karena kening saya ini ada titik hitamnya. Tidak, maksud saya kalau kapalan itu lah nemon itu. Tidak nampak bekas kita sujud itu. Yang mana yang puasa lillahi ta'ala. Ada orang yang puasa gara-gara bertuo. Puasa, gaek lagi di rumah puasa. Nah kan beda amalnya itu. Ini kita. Maka siapa yang bekerja itu yang dikasih upah. Sama dengan kita, famayyamal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau kita berbuat kebaikan, naknya sebiji debu, Allah pasti bayar. Salat yang kita lakukan akan berbalas itu. Kemudian zakat yang kita keluarkan berbalas, puasa juga model itu. Nah, kalau itu kita sudah tunaikan, apa kekhawatiran kita balik kepada Allah Subhanahu? Kita terima upah. Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat sempit ke tempat luas. Dunia ini sempit, Pak, Bu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga itu lebih luas daripada langit dan untuk orang bertakwa. Apa ciri bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Dulu kita percaya dengan keramat-keramat. Kalau saya jadi anggota dewan, saya bayar nazar kambing ke situ. Tidak usah lah. Gitu. Asal pacak tepat ngasihnya, insya Allah jadi. Gitu. Beres tim sukses, insya Allah. Ini kadang-kadang tim sukses tidak beres. Gitu. Begitu tanya sampai, tidak. Gitu. Rupanya bukan di masyarakat. Kami nunggu-nunggu lah. Gitu. Tim sukses yang meleset. Gitu. Nah ini, jadi itu. Nah maka hati-hati kita. Akan sampai semuanya kepada kita. Tidak ada. Dunia ini sempit. Gitu. Kita pindah ke tempat yang lebih luas. Janji Rasulullah 100% itu Allah kasih. Yang 1%-nya baru di dunia. 99-nya kelak di akhirat. Dan ini bisa kita buktikan. Bosan kita merokok, nak matikan api rokok itu pakai cara ini aja, tidak mutung tangan kita. Api rokok itu tidak mutung. Gitu. Tapi kata Zainuddin MD dalam ceramahnya, tepijak puntung rokok neraka meletup otak gitu. Itu bandingannya. Kenikmatan juga seperti itu. Tidak ada.
Makan minum sepuasnya di surga, nanti kita nak missing tak ada WC dan toilet di situ. Itu. Jadi macam mana Pak Ustaz? Jadi kita tak ada missing. Makan minum sepuasnya. Kok iso? Lah bisa. Sudah Allah praktekkan dalam perut. Bayi dalam kandungan itu, kalau maknya puasa, kalau umur 7 bulan bayinya, coba ditanya dengan mak itu. Agak kurang geraknya. Kata dokter, ibu jangan puasa. Kasihan bayi ibu. Jadi macam aku kuat, ibu kuat, tapi anak ibu ni lemah. Begitu nyidak puasa, kuat anaknya di dalam perut. Apa artinya? Bahwa apa yang dimakan ibunya itu menjadi asupan bagi anaknya lewat tali pusat. Bayangkanlah umur 4 bulan sampai ke 9 bulan 10 hari lah hidup di dalam itu harus dikasih makan lewat tali pusat emaknya. Begitu lahir, tak pernah belepotan dengan tai anak itu lahir. Artinya makan terus, tidak pernah makan, tidak pernah missing di dalam itu, tidak pernah kencing. Itu hebatnya Allah. Itu dalam perut sudah dikasih itu, apalagi dalam surga. Nikmat surga itu. Nah di dunia ini sempit, jangan kita berebut dengan hal-hal yang sempit ini. Berebut sesama kita, berebut dengan makhluk yang lain. Dengan babi dan kaput juga kita berebut. Babi itu kalau nengok kita berbuku, mungkin geleng dia. Ngap wajana pada atau boyo. Ngap makanan kita dimakannya juga kata babi. Beluluk itu kan makanan babi, Pak. Tiap petang gitu ngunyah beluluk. Kolang kaling poster kita malu ngecek beluluk. Kolang kaling itu beluluk lah. Itu kan makanan babi. Nah kalau babi nengok geleng dia gitu. Nah ini di sinilah kita tuh. Jadi jangan kita lalai dengan dunia ini sehingga memunculkan. Dalam perjalanan hidup kita ketemu ini, ketemu itu, banyak ujian, sakit dan sebagainya itu wajar. Tapi suatu saat kita akan mati, nah almarhumah ini sudah mendaya kita beberapa hari yang lalu. Lalu ke berikutnya, kita ikuti perjalanan sekarang dia di alam barzah, mati yang kedua. Mati yang kedua nih untuk dievaluasi oleh malaikat Allah. Apa evaluasinya? Sholatnya beres dah. Zakatnya beres dah. Puasanya beres dah. Itu dievaluasi. Ibadah kita nih kalau dikelompokkan 3. Ada ibadah yang khusus badan aja. Sholat, ngaji, puasa, azan, itu baca Quran, itu badan. Ada yang khusus duit aja, sedekah, infak, wakaf, zakat, itu. Ada yang gabungan, duit dengan badan, umroh, haji, jihad. Terkait dengan maliyahnya, masih bisa kita bantu. Lewat apa? Kalau ada hutang piutang, itu. Wajar kita ngomong, silahkan ditagih. Ada kawan-kawan yang protes ini, salah satu ustadz ngomong, salah cara penyampainya itu. Yang benarnya zaman Nabi dulu, siapa yang sanggup bayar utang almarhumah nih? Amun ditanya model itu, siapa nak bayar utang orang? Lah itu. Jadi jangan kita sempit memaknanya, tidak nyontoh Nabi. Dibawa ke masjid, sampai ke masjid Nabi ngomong, ada tak utang piutangnya? Ada, kata anaknya. Nah, siapa yang mau menyolatkan? Nabi mundur dan tak menyolatkan. Kata salah satu sahabat, saya ya Rasulullah akan melunasi utang. Baru Nabi maju. Ama kita masuk ke masjid. Ada tak utang? Ada. Siapa di antara kita jamaah ni? Aku tidak. Keluar kita. Keluar, kawan. Urum nyolatkan jenazahnya. Siapa bayar utang orang nama? Maka utang piutang akan diselesaikan oleh anak-anak almarhum, menantunya masih ada, anaknya masih ada, akan diselesaikan, tagih aja. Memang tugas anak-anak itu tuh. Nah ini evaluasi sekaligus almarhumah. Salah kita kalau punya utang, tidak ngece, tidak ngasih tahu, macam mana? Tidak dibayarkan, kita tidak tahu. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Tinggal yang ada ulama mayoritas setuju, ada yang tidak. Seperti menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Itu bergantung dengan kita.
Mau atau tidak, percaya atau tidak, karena ini urusannya urusan gaib, susah kita nak telusuri. Tapi kalau urusan utang itu, walaupun dia meninggal, catatannya utang 50.000, dibayar 50.000, selesai, coret itu tadi, selesai, walaupun nyalin dia. Tapi kalau urusan bacaan seperti ini nih tadi, kita tidak tahu. Nah, maka ulama menuntun kita, tinggal kita baca baik, bentuk amalannya tahlilan. Kami tidak makai di sini Pak Ustadz, udem tidak makai, selesai urusannya tuh. Ngapa nak yasinanian Pak Ustadz? Kalau tidak telo Al-Baqarahan 2,5 juz, Yasinan 83 ayat, beda galak orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan, silahkan. Urusan doanya gaib, tapi banyak. Al-Ghafir 60 Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Nah, kita minta doa supaya bapak ibu kita tidak diazab, dilapangkan kuburnya. Boleh-boleh saja. Itu evaluasi untuk orang masih hidup. Kelebihan kekurangan kita masing-masing ada. Orang yang mati itu masih pacak nengok kita yang masih hidup nih. Kita tidak pacak nengok dia. Orang yang hidup ini pacak membantu orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak pacak membantu kita. Maka dengan seperti itu kita tolong. Dia misalnya terdaftar sebagai calon jemaah haji dari Benteng. Belum waktunya berangkat, masih waiting list, meninggal. Wajib dibadalkan. Karena apa? Dia lah daftar itu. Nah, dia lah mati. Siapa yang mati? Orang lain. Ini hadisnya sahih tentang demikian. Jadi boleh dengan yang demikian. Sama hutang juga. Lah ngapa baca Al-Quran kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum, tidak boleh. Nah, itulah makanya berbeda pendapat tentang itu, normal saja. Yang jelas sebagai anak, kalau lah mati mak kita, habis konektivitas kita ke langit. Menangis darah kita, susah doa kita tembus ke langit kecuali doa mak. Maka beruntunglah yang masih punya mak. Jangan sia-siakan mak kita. Doanya itu menembus langit. Luar biasa. Ini. Maka yang masih punya ibu peliharalah, jagolah. Jangan pernah sakiti hatinya. Itu untuk almarhumah. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Kita ini bakal mati kalau. Allah tidak menyuruh kita mempersiapkan sesuatu kecuali watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Setiap Jumat khususnya kita lanang ini diingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu itu diingatkan kepada kita. Sehubungan dengan itu, maka takwa ini ada penterjemahannya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ada sahabat mengatakan takwa itu kira-kira kau berjalan di gunung, kanan jurang, kiri jurang, jalannya licin. Macam mana? Ya hati-hati wahai sahabat. Nah itulah takwa. Hati-hati. Ada juga yang menerjemahkan takwa itu berdasarkan hurufnya. Takob, waw, ya. Ta itu tawadu. Jangan sombong. Sombong itu apa? Merendahkan orang lain, ingkar kepada Allah. Tapi kalau bawa mobil elok, boleh. Berumah besar, silahkan. Itu. Nambah bini, asal bininya setuju, neken, sudah pernyataan. Boleh. Tapi ribut lah balik nih. Kenapa pula yang itu yang diceramah? Nah, itu gara-gara diajak nih tadi. Jadi itu silakan, asal kita mampu. Nah ini kalau urusan-urusan kita. Kedua, jangan merendahkan orang lain. Apa pula kepacak beli, apa pula kecil, tidak boleh itu. Kita nih masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Banyak orang yang harus tertunduk malu. Mentang-mentang dia miskin, kita jangankan sebelah mata. Mata sebelah itu kita pejamkan. Celentang kita sakit, tidak ada obatnya. Kata dokter, habis pak obatnya. Ada orang ngomong, iya sakit korengan model itu tetangga kau ni lah, pacak ngobatnya siapa? Minta ludahi dengan daun sirih dengan dia. Awak selama ini kita hina-hina terus. Akhirnya kan kita semerangkak ke rumahnya tuh.
anak ini daun sirih minta dulu. Ngapo? Orang lahir sungsang biasanya ludahnya mujarab mutul lebih. Itu obat orang dulu, Pak. Itu. Kita tidak tahu sekarang ini kita dalam posisi bahagia. Tapi giliran anak kita, cucu kita tidak tahu. Kalau kita baik kepada orang, orang tanya anak siapa? Anak jihad. Ya Allah. Bapak kau dulu utang jasa dengan saya. Siap mana? Apa? Aku kalau ada nak numpang honor. Kalau kini belum. Minta nomor HP kau. Kalau ada, aku langsung telepon kau. Itu karena bapaknya baik. Coba kalau bapaknya, anak siapa? Anak si Anu. Wah, caca. Bapak kamu lah yang tidak nakan SPT aku dulu. Sekedar neken itu. Lamonian aku. Wah, itu kan bapak. Ayo, kau kan anaknya. Sebelum aku usir, silakan keluar. Itu pintu. Bukan dendam, tapi orang teringat terus. Kalau giliran kita tidak ada masalah berbalas gitu. Yang kasihan itu berbalas kepada anak. Itulah. Kasihan. Nah ini yang kita ngeri-ngeri sedap dalam hidup ini. Bukan hukum karma, tidak. Ada Pak di YouTube tuh orang Malaysia. Anaknya tuh sukses galau. Tidak ada yang S1 anaknya dan tidak ada mobilnya yang harga 300 juta. Harga mobilnya di atas 500 juta galau. Bapaknya dari Amerika, dia telepon anaknya. Ada yang bisa jemput ayah di Bandara KL, Kuala Lumpur? Ya, kami jemput. Sejam, bapaknya nunggu 2 jam. Akhirnya lewat angkot, bapaknya balik. Mobil umum. Lah 3 jam baru telepon. Di mana ya? Kami lihat tadi di bandara. Ayahlah di rumah. Nah, siapa yang jemput? Tidak ada. Naik mobil umum. Dia diceramah di depan umum, bapak ini ngomong. Nangis dia. Orang tanya jemaah tuh, bapak kesal dengan anak bapak? Enggak. Bapak marah dengan anak bapak? Enggak. Kenapa bapak nangis? Aku teringat, mungkin model ini cara aku dengan mak bak aku dulu. Kalau kita buruk dengan orang tua, maka bukan orang tua yang balas, giliran anak. Kalau 4 anak ditambah 4 menantu tidak hendak doakan maknya nih, tunggu dia tua pula. Tidak pula anaknya nak doakan. Bukan ngancam. Karena kita tidak pernah bertanam itu hal yang demikian. Itu. Jadi ini kita deh. Jadi takwa itu pertama jangan sombong kepada Allah. Allah suruh sholatlah. Aku tidak bisa ke masjid terus Pak Ustaz lah. Kita nak tidur. Memang tidak boleh ke masjid terus tuh. Jadilah 5 kali sehari itu. Nah. Apa yang bisa kita lakukan itu? Ada, saya pernah nengok di mana azan, di situ mobilnya berhenti. Pejabat Pak. Saya bilang bolehlah plat merah nih. Di mana azan di situ dia berhenti. Saya intip, rupanya sopirnya baik. Paling tidak kan ada mobilnya di situ. Jangan sombong kepada Allah. Apa susahnya kita sholat sekedar sholat 5 waktu supaya hati kita tentram. Yang lainnya ada masalah. Apa susahnya puasa itu? Ini kadang-kadang kita sombong kepada Allah. Orang yang sudah bisa berangkat haji, berangkatlah. Karena kesempatan kita tidak bisa seperti ini terus. Kepada sesama manusia juga tidak ada orang yang nak hidup melarat, nak hidup susah itu. Segala nak hidup senang. Tergantung kepada kita masing-masing. Jadi tidak boleh kita. Sekarang ini orang-orang sering saya sampaikan, memandang orang lain itu kita melihat status sosial orang. Jangan. Yang terpandang sekarang ini orang kaya, dia pejabat, terpandang itu. Maaf sering saya sampaikan. Orang kaya di tengah-tengah kita, kayanya kentut dia. Siapa yang berani marahi, boleh taruh potong telinga. Berbunyi katanya pun. Ada ngomong, weh, ma, masuk angin. Weh, tidak apa-apa, mang, kata-kata kan. Tanda sehat, gitu tuh. Orang kalau sudah operasi itu ditanya, lah kentut apa belum, kata kan. Weh, maaf nian malu, kenapa lo malu, kata. Karena dia orang kaya. Coba kalau kita orang miskin kentut pun, kata. Binatang, kalau keluar sih. Kita disebut binatang, kita diusir. Apa beda kentut orang kaya dengan kentut orang miskin? Itu sombong namanya. Jadi jangan membeda-bedakan status sosial
orang. Tidak boleh gitu. Yang kedua, huruf takwa ini qanaah, merasa cukup itu. Dari sekda mau mengobati bukan merasa tidak cukup, tapi ingin bawa sisa umur yang ada untuk mengabdikan. Punya duit seperti keluarga Pak Ham Saleh bukan kurang gitu. Tapi macam mana memanifestasikan diri ini, Mas Budiman ingin juga untuk bagaimana membangun Kabupaten Benteng ini, silakan saja. Awaklah sekda jadilah pulau. Dan tidak ada larangan untuk sekda untuk siapa. Masri lah, kayo lah, jayo, nak cari apa lagi? Dia bukan nyari apa-apa, nak mengabdikan, silahkan itu tuh. Itu namanya qanaah, itu menjadikan diri kita ini jadi budak, jangan jadi budak dunia. Sebab rezeki itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita cuman jangan sepelekan dalam berdoa dan jangan main-main berdoa. Jangan sepele berdoa. Saya sering cerita di situ kemarin, ada saya cerita. Ada orang kerja serabutan, kebetulan hari itu kerjanya nyari kardus. Dari pagi nyari kardus, plastik-plastik bekas, tidak ada. Sambil berjalan, ya Allah, kasih aku makan 3 kali sehari, ya Allah. Ya Allah, aku minta makan 3 kali sehari aja, ya Allah. Tidak ada juga. Pergi keluar belakang rumah orang, ada mesin air. Digoyang-goyang, mudah diambil ini. Diambil, yang punya rumah keluar, dikejar, ditangkap, masuk ke polsek, diadu. Nah di polsek itu dia dikasih makan 3 kali sehari. Kabul doanya tuh. Jadi Allah ngabulkan doa kita tergantung macam mana cara Allah. Itu. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti tidak boleh berusaha. Silahkan berusaha. Istri berusaha. Katanya betul Pak Ustadz, gaji suami untuk keluarga, gaji bini untuk diri sendiri. Betul. Tapi alangkah repot ibu-ibu. Ya, ini gaji kamu ya. Ini gaji ibu, jangan ganggu ini. Bukan itu maksudnya. Ibu kalau dia tidak berhias, tidak perlu pamit dengan suaminya. Ngapa? Duitnya dewe. Itu. Ngapa? Karena dia bisnis, dia bekerja. Itu silakan. Tapi kalau duit suami, nggak pikir-pikir itu. Karena itu duit untuk keluarga. Jadi silakan. Bukan berarti suami kerja, istri juga ikut kerja, itu tidak merasa cukup. Bukan. Gunakan waktu kita untuk berbuat dan bisa menghasilkan. Qanaah ini tidak tamak, artinya jangan rakus, jangan ngambil hak orang. Yang ketiga, takop wow. Wow itu waro, hati-hati. Dalam sholat, baik itu hati-hati. Disuruh orang jadi imam, 4 kali kita batu, gagal kita jadi imam. Ngapa? Lah muncul riaknya di sini. Pak Ustadz aja. Dah salah. Ada. Sap, rapat, lurus. Supaya nahu kita ini jadi imam. Itu. Pas jadi imam sepanjang idah. Sholat di mana diundang terawih, ayat panjang-panjang, tunggu tahun depan, tidak didaftar orang lagi. Ngapa? Orang lita puasa tuh. Nah ini kadang-kadang ngapo, jangan usah itu, ngapo panjang niat. Nah itu bukan berarti tidak boleh. Kalau kita sholat sendiri, silakan itu tuh. Kami sesama ustadz nih kadang-kadang yang bikin ricuh, nih kami ini ustadz puluh. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, banyaknya larangannya tuh. Nah, termasuk ibu-ibu yang galak tertipu tuh. Perempuan sebaik-baik sholat di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Tidak adalah Tino yang ke masjid. Apa larangannya ke mall, Pacak, ke Gunung Bromo, Jawa Timur sampai maka ke masjid tidak boleh. Nggak boleh, silahkan. Asal aman. Dan seperti di Palestina, jangan. Peluru setengah-setengah. Senti dari palak, jangan. Kita di Bengkulu nih seaman ida. Ibu ke masjid jam 4:30, bemu kena, papasan dengan lanang, ibu tawarkan, nah perkosalah. Lanang tuh yang lari, boleh bertaruh. Saking keamannya kita maksudnya kan, saking keamannya maksudnya kan. Ini mohon maaf, contohnya kanyol nih ini. Parahnya contohnya. Maksudnya saking keamannya, ini ada masalah. Itu kira-kira. Jadi hati-hati ini dalam
apa saja, mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Hati-hati gitu. Sebab kata-kata yang lepas dari mulut itu seperti anak panah, tidak baca, ditarik lagi. Tidak usah kita membanggakan diri, tidak usah. Hati-hati dalam hidup juga, hati-hati makan juga, hati-hati segalanya kita hati-hati. Ada sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan matinya, tambahkan lagi dengan kita kalau orang lah umur di atas 50 itu, sholatnya bukan lagi 17 rakaat. Itu syukur-syukur 40 rakaat. Pak Ustaz, lu kebanyak itu. Kalau tidak tuh tambahkan 29 rakaat itu. Ada kebanyakan Pak Ustaz. Yang pertama 17 rakaat yang wajib. Kalau tidak baca yang lainnya, tambahkan 12 rakaat yang rawatib aja. 4 sebelum zuhur, bikin 2-2. Bukan 2 rakaat sebelum zuhur tuh, sunnahnya, sunnah muakkadnya 4 rakaat, 2-2. 2 rakaat sebelum subuh, jangan lagi ditinggalkan itu. Itu yang sebelum, yang sesudahnya 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Kalau lu pacak nambah yang lainnya. Amun pacak pagi-pagi duha, tambahkan duha. Amun pacak sebelum subuh, tahajud, silakan. Tidak mesti tahajud 8 rakaat, 2 rakaat boleh. Silakan saja. Nah ini gitu, itu hati-hati. Terakhir, yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gitu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang bisa kita perbuat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak ada daya upaya kita, melainkan semuanya sudah berdasarkan skenario Allah. Tapi kita tetap berusaha, sebab mati kita tidak tahu, apa ke depan kita tak tahu, tapi kita butuh persiapan untuk hal yang demikian. Saya pikir demikian. Mohon maaf kalau tidak dengan orang rumah tadi pacak sampai jam 12 gitu. Jadi alasan lagi gitu. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah khususan ruh almarhumah Watinah Ningsih binti Ahmad Darsono. Lillahilahumul al-Fatihah. A'udzubillahi